500 ton bantuan yang udah siap diangkut dari Malaysia itu malah nganggur terkesan dicuekin. Bukan karena nggak ada kapal, bukan karena komunitas Aceh di Malaysia kurang niat, tapi karena satu hal yang entah kenapa di negeri ini selalu aja jadi tambok, status bencana nasional. Sebuah stempel, sebuah kalimat, sebuah formalitas administratif yang seakan-akan lebih penting daripada manusia yang lagi tidur dengan pakaian basah, menggigil sambil nyari sisa beras di serambi yang udah separuh hanyut. Kita hidup di negara yang kadang lucu, bantuan udah siap, donatur udah bergerak, kapal udah standby, tapi realita di lapangan masih juga disuruh tunggu sebentar. Kita cek dulu statusnya. Kayak orang sakit parah yang udah megap-megap, tapi dokter ngomong, tunggu ya, surat rujukannya belum lengkap. Dan lucunya lagi, pernyataan bencana nasional ini kayak semacam kunci kos ajaib. Kalau dikasih, semua pintu kebijakan kebuka. Kalau belum, ya wassalam, mau banjir sedada atau listrik mati 3 minggu pun dianggapnya masih kategori lokal. Padahal rakyat itu nggak peduli status, yang mereka butuh cuma air bersih, selimut, makanan, obat, dan kepastian bahwa pemerintah masih ingat mereka. Komunitas Aceh di Malaysia, yang notabene hidup sebagai perantau, bisa-bisanya lebih lincah daripada negara sendiri. Mereka kumpulin beras, obat, pakaian, air mineral, sampai kebutuhan bayi. Mereka gerak bukan karena disuruh siapa-siapa, tapi karena masih ada sisa rasa kemanusiaan yang di tempat lain udah mulai karatan. Mereka nggak nunggu anggaran disahkan. Mereka nggak nunggu rapat koordinasi. Mereka nggak nunggu pejabat selesai potong pita atau selesaikan konferensi pers. Mereka lihat rakyatnya susah, mereka bergerak. Sesimpel itu. Tapi begitu mau kirim, malah mentok. Karena Indonesia, negara besar yang bangga punya sederet kementerian dan 1000 lebih peraturan, masih sibuk nentuin apakah banjir dan lumpur yang udah nelan rumah, matiin listrik, lumpuhin transportasi berminggu-minggu ini layak disebut bencana nasional atau belum. Seolah-olah penderitaan itu ada skalanya. Kayak lomba yang harus dapat skor minimal dulu baru boleh dianggap darurat. Padahal ya, kalau ngomongin Aceh, jangan pura-pura lupa. Wilayah itu bukan sekali dua kali dihantam bencana. Dari tsunami sampai banjir dan tanah longsor, Aceh selalu jadi halaman depan dari buku tebal yang namanya kesabaran. Tapi rakyatnya bertahan. Dan yang bikin tambah pahit adalah ketika rakyat udah sebisa mungkin bertahan, justru sistem birokrasi kita yang bikin mereka harus tahan lebih lama lagi. Kapal bantuan itu bukan sekadar kapal. Itu simbol. Simbol bahwa orang-orang di luar negeri pun bisa lebih peka daripada orang-orang yang duduk dekat pusat kekuasaan. Simbol bahwa rasa peduli itu tetap hidup, meski kadang negara sendiri lambat merespons. Sementara itu, di Aceh, hujan turun tiap hari, tanah makin lelah, sungai makin meluap, dan warga di sana nggak menunggu pernyataan resmi apa-apa. Mereka cuma nunggu bantuan benar-benar datang. Dan coba bayangin perasaan komunitas Aceh di Malaysia itu sendiri. Mereka sudah ngumpulin 500 ton. Itu bukan angka kecil. Bukan 2 karung beras dan 5 dus mie instan. Itu hasil gotong royong, hasil keringat para perantau yang mungkin kerja dari pagi sampai malam. Tapi semua itu sekarang kayak ditahan di perbatasan tak terlihat, digantung tanpa kepastian. Mereka mau nolong saudara sendiri, tapi malah dijagal oleh prosedur negara sendiri. Ironi yang terlalu mahal untuk ditertawakan. Yang lebih ngeselin lagi, kenapa bantuan dari luar negeri harus nunggu status? Kenapa bukan disegerakan dan disortir sambil jalan? Bukannya ini urusan kemanusiaan? Bukannya nyawa harus didahulukan? Atau kita lagi main game di mana rakyat harus menunggu level bencana naik dulu baru bisa dapat buff tambahan dari luar negeri? Dan sementara itu, publik di luar Aceh mungkin cuma lihat sepintas banjir, longsor, gelap gulita berhari-hari. Tapi yang mereka nggak lihat adalah bayi-bayi yang kulitnya udah mulai ruam karena nggak ada air bersih. Orang tua yang jalan berkilo-kilo cuma buat cari sinyal, berharap ada kabar dari anaknya. Dan kalau terlalu lama digantung, jangan salahkan kalau nanti publik merasa negara ini kehilangan hati. Yang jelas, masyarakat Aceh di Malaysia udah melakukan bagiannya. Mereka udah bergerak dengan cepat. Lebih cepat dari protokol, lebih cepat dari rapat-rapat panjang. Yang bikin lambat cuma satu. Negara yang belum memutuskan apakah penderitaan rakyatnya sendiri layak disebut nasional atau masih lokal. Padahal deritanya nggak pernah lokal. Derita itu selalu nasional. Karena itu derita sesama manusia. Dan kalau negara masih pura-pura nggak lihat, ya rakyatlah yang bakal terus berteriak. Karena terlalu lama diam di negeri ini justru dianggap tanda bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal jelas-jelas tidak.